Sudah. Ya baik, ini cuman simple aja ya. Saya menggunakan website Replit, soalnya belum begitu familiar dengan Google Colab. Ini jadi mendefinisikan saya membuat N1, N2 kan selalu suku ke-1, suku kedua selalu 0 dan 1, dan counter ini hanya untuk selama mengecek while-nya. Dan ini ada variabel suku yang merupakan input, apakah mau dari 0 sampai suku ke berapa begitu. Nanti itu adalah suku yang di-insert di sini. Ketika saya run, ini untuk while-nya seperti ini. Yang pertama di print, kemudian di replace untuk N1, N2-nya. NX ini adalah suku ke-nya tadi, hingga ke berapa begitu. Oke, kemudian saya run. Misal hingga ke suku ke-9, berarti seperti ini. Ya, Begitu. betul, begitu ya. Ya, good. Gitu, ini salah satunya. Jadi boleh macam-macam caranya. Bisa beda-beda ya, begitu. tidak mempertimbangkan error. Oke, thank you. Satrio, terus ini yang lainnya, yang pertama ada yang bisa, yang bilangan prima. Tadi caranya tinggal cek FBB-nya. Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya searching lagi. Oke. Udah? Terlihatkah? Sudah terlihatkah? Sudah terlihat. Sudah. Oke, sama ya. Kita bisa pakai ini input. Ini untuk yang ini. Prima. Ya, caranya sama. Kita cek dulu dia N-nya itu apa namanya? Lebih kecil atau sama dengan 1. Maksudnya dia bilangan integer positif atau bukan. Karena kan kita mintanya bilangan positif. Oke, kalau apa? Kalau misalkan dia bukan bilangan bulat positif, ya berarti apa? Jelas bukan prima, anggapannya begitu. Kan mintanya ini. Terus kan 0 bukan ya, bukan prima. Kemudian 1 juga bukan. Kemudian ini, kalau ternyata inputnya sudah memenuhi, bukan 0, 1, maka kita bisa cek. Ini caranya paling gampang ya, kita cek satu-satu. Komputer itu kan ngecekin cepet ya. Jadi kita cek satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai kapan. Nah, itu yang harus kita tentukan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat for i untuk bilangan 2 sampai ini pangkat setengah. Gitu. Atau bebas lah ya, ini sebenarnya caranya. Gitu. Kenapa pangkat pangkat setengah? Karena kalau supaya nggak terlalu banyak yang dicek. Oke, bilangan prima itu kan FWB-nya cuma 2, gitu ya, maksudnya 1 dari bilangan itu sendiri. Jadi kita akarkan aja biar itu berarti kemungkinan pembaginya itu ya berarti misal dari angka di sini kan dari angka 2 ya, 2 sampai akar dari bilangan itu. Kalau bilangan lebih dari akarnya itu kemungkinan besar nggak usah dicek lah itu. Kalau misalkan itu dicek ini. Kalau misalkan itu dicek harusnya ini ya, itu harusnya bukan jadi kedouble lah nanti anggapannya. Kalau misalkan ternyata bilangan lebih kecil dari akar itu dicek ternyata udah ada ininya, pembagi yang bisa membagi bilangan itu, biasanya yang selanjutnya itu mesti ada lagi, anggapannya begitu. Jadi ini pakai akar. Ya mungkin bisa dicek lagi ini untuk pemikiran tadi. Cepet tadi mikir, cepet tadi. Oke, semoga nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek.
literatur. Kalau ada yang tahu mohon koreksinya juga. Nah ini jadi di batasnya itu 2 sampai akarnya +1. Kenapa +1? Karena tadi range itu dari bilangan 2 sampai sekian -1. Nah biar sekiannya itu tetap nggak di -1, ini di +1 gitu. Nah ini kemudian kita bagi dengan I. Bilangan yang yang mau kita tentukan dia prima atau bukan, kita bagi dengan bilangan I ini 2 sampai sekian gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dari semua pengecekan itu di tengah di tengah-tengahnya itu ada yang sisanya itu bukan 0 atau sorry kebalik. Kalau misalkan di tengah-tengah itu ada yang sisanya 0, maka di sini dan ya saya kembali nggak ya? Mohon maaf, sebentar. Oke, kalau misalkan dia di sisanya 0 berarti kan ada pembaginya ya. Jadi misalkan 10. Waktu dicek di angka 2. 10 bagi 2 sisanya 0. Berarti dia bisa dibagi dengan 2 kan? Berarti dia bukan bilangan prima. Begitu. Berpikirnya seperti itu. Nah, ini contoh paling sederhana ngecek satu-satu. Cuman kan sebenarnya kalau secara simpelnya ini kita tuliskan aja sampai sampai N-nya biar lebih yakin kan. Cuman lama nanti. Cuman tadi mikir batasnya itu sampai pengecekannya sampai berapa? Tadi cuma kepikiran ini, jadi dicoba ini. Dan tadi tak coba untuk angka kesekian itu masih benar sih, belum salah. Begitu. Tapi untuk angka yang besar-besar saya belum coba. Coba ya, ini angka 5. Nah, 5 adalah bilangan prima. Lagi. Misal 6. 6 bukan bilangan prima. Karena ketika dicoba bilangan 2 kan udah ada sisanya kan udah 0 itu. Berarti 2 itu kan pembaginya. Begitu. Nah, ini contohnya. Oke, ini untuk yang latihannya. Ini mungkin nggak usah ya, ini lambda sama kelas. Oke, nah yang gambar sekarang. Untuk yang gambar, nah untuk gambar itu sebenarnya kita pakai paket. Ini saya pakai paket dari OpenCV. Di sini importnya namanya CV2. Sebenarnya nggak cuma OpenCV ya, ada Pillow, kalau nggak salah Pillow. Itu juga sering digunakan, cuman saya jarang. Maksudnya banyak yang pakai begitu, lebih banyak CV2 tapi setahu saya. Cuman kalau di CV2 itu formatnya bukan RGB. Nah, teman-teman kalau gambar itu ada 3 channel ya, R, red, green, dan blue. Nah, sebenarnya ada nggak cuma RGB sih, mungkin ada yang lainnya. Kalau teman-teman buka CorelDRAW atau apa itu mungkin ada CMYK itu, mungkin saya kurang tahu juga panjangannya apa. Jadi formatnya nggak hanya RGB sepertinya kalau kita edit itu. Cuman di pengolahan gambar biasanya itu digunakannya itu red, green, blue. Entah urutannya bagaimana itu macam-macam tergantung paketnya. Kalau di CV2 itu bukan RGB urutannya tapi BGR, blue, green, red. Begitu. Jadi ketika kita membaca file dari folder kita, kemudian pakai OpenCV, kemudian kita buka di Google Colab gitu, nanti mungkin gambarnya benar sesuai. Tapi kalau kita print angkanya, bukan gambarnya ya, angkanya, metriknya itu mungkin urutannya bukan RGB, mungkin beda, tidak sesuai. Kalau misalkan kita punya gambar warna merah tok. Berarti nilainya itu kalau RGB ya, urutannya RGB berarti untuk channel pertama red itu nilainya 255 semua. Kemudian green blue-nya 0 semua. Begitu. Jadi urutannya begitu ya. 255 00. Begitu. Nah, itu kalau RGB. Nah, kalau di OpenCV itu kita baca file itu kemudian kita print nanti urutannya balik.
Jadi 00255. Jadi yang bagian R dan blue itu dibalik, ditukar kalau di OpenCV. Begitu. Nah, ini contohnya, ini ada file. Ini misalkan ini ya. Ini saya pakai data ini, sarang burung walet. Misalkan ini, saya ambil ini, copy path, saya tulis di sini. Nah, saya print. Ini imread ini untuk membaca gambarnya. Ini untuk menampilkan. Nah, ini untuk di Google Colab. Kalau di misalkan kita menjalankan di tempat lain, mungkin bukan CV itu ya, tapi bukan CV itu _image_show, tapi CV itu .image_show. Kalau di tempat lain. Kalau di Google Colab nggak bisa begitu, jadi pakai ini. Nah, ini contoh gambarnya. Bisa kita lihat gambarnya nggak ini, tidak error, tidak, formatnya masih benar ya, maksudnya ini ya, gambarnya warnanya masih oke lah, tidak aneh. Nah, ini padahal formatnya itu GBR, bukan RGB. Tapi kalau dibuka pakai CV itu masih aman. Nah, tapi misal ya kita convert gambar warnanya. Ini misal kita punya image tadi ya. Ini saya image. Jadi ketika dibuka dia outputnya langsung BGR. Kita apa namanya, convert warnanya. Ini image itu ya. Itu color score RG. Ini BGR tuh RGB. Jadi ini fungsi untuk menukar posisi BGR jadi RGB. Jadi kalau kita print, nanti warnanya ini udah RGB. Tapi warnanya jadi aneh karena CV2 itu seluruh kemungkinan ya seluruhnya itu pakai format BGR, seluruh fungsi-fungsinya. Nah, ini warnanya berubah ya. Ini jadi bukan warna aslinya ini. Kalau teman-teman lihat tadi kan bukan ini warnanya. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita mau save gambar dari program Python, itu formatnya harus diubah jadi BGR dulu. Kalau misalkan kita waktu pengolahannya nanti harus RGB, ya kita convert RGB dulu, setelah diolah kita apakan begitu, baru kita balikan ke BGR, baru di-save kalau di OpenCV. Begitu. Jadi emang kalau OpenCV enaknya itu kita definisikan ininya. Variabelnya itu kita beri keterangan itu format gambarnya apa. Nah, ini saya baru belakangan ini pakai format di OpenCV, format kayak gini. Biasanya enggak, kadang malah harus, kalau lupa itu harus ini, menelusurin awalnya itu formatnya apa, terus diubah jadi apa. Kan itu agak repot, akhirnya sekarang diberi seperti ini. Kalau di OpenCV. Oke, nah ini kan gambarnya besar ya, kita bisa ubah ukurannya lebih kecil. Kalau ukurannya lebih kecil, itu penggunaan memori lebih kecil ketika di-save ulang. Jadi ketika kita ingin mengolah banyak gambar untuk membuat model AI, itu lebih ini, hemat memori sehingga komputasi lebih cepat, kemudian bisa menggunakan lebih banyak gambar. Begitu, dan spesifikasinya nggak harus terlalu tinggi. Soalnya kalau terlalu besar gambarnya itu kan spesifikasinya terpengaruh juga. Spesifikasi apa? Minimum komputernya. Pakai gambar besar-besar itu pengaruh. Oke, kemudian ini untuk mengubah ukuran. Sama kayak tadi ya, kita ubah ukurannya, misalkan jadi 300-200. Nah, jadi kecil. Kalau 300-300 jadi persegi, bisa, tapi bentuknya sudah tidak sesuai dengan yang awal. Yang awal kan harusnya persegi panjang ya. Seperti ini. Itu tadi. Nah, ini kalau apa namanya? Kita bikin ukurannya sama gitu, width sama height-nya itu jadi persegi dan bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk gambar. Resize. Nah, kita bisa rotasi. Misal kita ingin rotasi gambarnya 45 derajat,
kita pakai OpenCV juga, atau CV itu ya di sini ya dipanggilnya. Ini kita misalkan mau putar 45 derajat dulu. Nah, ini gambarnya kita baca, ini saya tentukan sudutnya 45 derajat. Nah, kemudian ini untuk ini rotasi metriknya itu kayak ini ya, apa namanya, pusatnya. Kita tentukan pusatnya dulu. Jadi gambarnya itu kan versi panjang, kita tentukan pusatnya, rotasi metrik. Jadi biar dia bisa berotasi kan harus ada pusat rotasinya itu. Nah, kita tentukan dulu di sini. Nah, kita tentukan pusat rotasinya itu di ini. Image.shape1 itu artinya ukuran gambar. Image shape itu outputnya ukuran gambar. Kalau yang indeks 1 itu, nah ini saya kadang kebalik juga ya. Kalau seingat saya width dulu baru height. Nah, height dulu baru width ya. Jadi urutannya height dulu baru width. Jadi 0 itu tingginya, 1 itu lebarnya. Gitu. Ini saya juga sering kebalik-balik. Jadi biasanya kalau lupa dicek dulu. Jadi cara ngeceknya gampang, kita cari gambar persegi panjang, kita baca, kita print shape-nya. Contoh ini tadi. Yang awal ini ya, kita print shape-nya coba. Ini print image shape. Nah, nanti kita dapat output ukuran gambarnya. Nah, di ukuran gambar ini kan bisa kelihatan ya, yang besar yang mana. Yang besar itu berarti lebarnya kalau di gambar ini, begitu. Karena sejujurnya kalau di OpenCV emang lokasinya tuh emang agak ini, beda-beda, jadi emang agak susah. Kadang ketukar. Nah, ini kan ini lebih besar, berarti ini lebarnya, ini tingginya. Jadi tinggi baru lebar. Ini channel RGB-nya, tiganya. Oke, nah ini tadi kalau menentukan rotasinya, formatnya bukan ini ya, bukan tinggi dulu baru lebarnya, tapi lebarnya dulu baru tingginya. Jadi X-nya dulu baru Y-nya. Begitu. Oke. Kemudian sudutnya 45 derajat. Ini kita bisa lihat. Sini ada nggak ya? Oh, nggak mau. Kita bisa lihat ini dokumentasinya kalau mau tahu. Ini coba saya lupa ini 01 apa. Saya ingat saya kalau ini harus 1. Terpotong lagi ya? Iya, Bro. Bentar. Semoga bukan karena terputus. Bentar. Kalau begitu saya stop dulu recordingnya.